Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pembimbing pada mata kuliah metode numerik yang saya banggakan teman-teman sekalian. Adapun topik yang kita diskusikan pada pertemuan kali ini yaitu tentang perambatan galat, kondisi buruk, dan bilangan kondisi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yaitu Nisa Slinda, Lutfia Rizfanul Iza, dan Latifatul Mufidah. Langsung saja, yang pertama yaitu perambatan galat. Galat yang dikandung dalam bilangan titik kambang atau floating point merambat pada hasil komputasi. Misalkan terdapat dua bilangan A dan B, di mana A dan B ini adalah nilai sejati dan nilai hampirannya masing-masing A topi dan B topi yang mengandung galat masing-masing epsilon A dan epsilon B. Jadi kita dapat menuliskan nilai aslinya itu sama dengan nilai hampirannya ditambah galatnya. Jadi A sama dengan A topi ditambah epsilon A. Begitu juga dengan B sama dengan B topi ditambah epsilon B. Nah, pertama kalau dua buah bilangan ini kita jumlahkan. Misalkan kita jumlahkan A dan B. Diketahui bahwa nilai A ditambah B tadi yaitu A topi ditambah epsilon A ditambah B topi ditambah epsilon B, maka diperoleh A topi ditambah B topi ditambah epsilon A ditambah epsilon B. Jadi, galat hasil penjumlahan sama dengan jumlah galat masing-masing operan. Jadi tinggal kita tambahkan saja galat pertama dan galat kedua pada operasi penjumlahan, maka galatnya ditambah sesuai operasi penjumlahan tersebut. Nah, kalau dalam perkalian, yaitu A dikali B, itu akan menghasilkan A topi B topi ditambah A topi epsilon B ditambah B topi epsilon A ditambah epsilon A dan epsilon B. Yang apabila disusun, kita kurangi, jadi AB dikurangi A topi B topi itu kan selisih antara solusi eksaknya dengan solusi hampirannya tadi. Maka diperoleh AB dikurangi A topi B topi sama dengan A topi epsilon B ditambah B topi epsilon A ditambah epsilon A epsilon B. Dengan mengandaikan bahwa A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka galat relatifnya adalah AB dikurangi A topi B topi dibagi AB. Nah, tadi di awal sudah kita hitung, maka hasilnya yaitu A topi epsilon B ditambah B topi epsilon A ditambah epsilon A epsilon B dibagi AB. Maka diperoleh atau dapat kita tuliskan seperti ini. Dengan mengandaikan bahwa A dan A topi hampir sama besar, yaitu A mendekati A topi, begitu juga B dan B topi, dan epsilon A dan epsilon B itu sangat kecil, maka A topi dibagi A sama dengan 1 dan B topi dibagi B sama dengan 1, dan epsilon A per A, epsilon B per B sama dengan 0. Dengan demikian, AB dikurangi A topi B topi dibagi AB sama dengan epsilon B dibagi B ditambah epsilon A dibagi A sama dengan epsilon RB ditambah epsilon RA. Jadi, galat relatif hasil perkalian sama dengan jumlah galat relatif masing-masing operan. Kita simpulkan, yang pertama tadi kalau ada dua buah yang dijumlahkan, maka galatnya itu jumlah masing-masing operan. Jadi yang ditambah tinggal galatnya.
Tapi kalau di perkalian itu nanti yang muncul galat relatifnya. Galat relatif hasil perkalian sama dengan jumlah galat relatif masing-masing operan. Jadi bukan dikali ya, tapi nanti yang muncul itu penjumlahan dari galat relatifnya. Jika operasi aritmatika hanya dilakukan sekali saja, maka itu tidak masalah. Tapi jika berkali-kali, maka galatnya merambat semakin lama semakin besar, yang mungkin akan terjadi penumpukan galat yang semakin besar, yang mengakibatkan hasil perhitungan akhir menyimpang dari hasil sebenarnya. Nah, ketidakpastian hasil akibat galat pembulatan yang bertambah besar menyebabkan perhitungan menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan itu dinamakan dengan ketidakstabilan numerik. Ketidakstabilan numerik harus dibedakan dengan ketidakstabilan matematik. Ketidakstabilan matematik sering dinamakan dengan kondisi buruk, yaitu kondisi yang timbul karena hasil perhitungan sangat peka terhadap perubahan kecil data. Untuk materi lebih lanjut mengenai kondisi buruk akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai kondisi buruk. Apa sih yang dimaksud dengan kondisi buruk? Suatu persoalan dikatakan berkondisi buruk atau ill-conditioned bila jawabannya sangat peka terhadap perubahan kecil data. Artinya, jika kita mengubah sedikit data, maka jawabannya akan berubah sangat drastis. Lawan dari berkondisi buruk adalah berkondisi baik atau well-conditioned, yaitu suatu persoalan dikatakan berkondisi baik bila perubahan kecil data hanya mengakibatkan perubahan kecil pada jawabannya. Selanjutnya yaitu contoh persoalan berkondisi buruk, yaitu persoalan menghitung akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di sini kita hanya akan mengubah nilai-nilai tetapan C-nya saja. Yang pertama, kita akan mengubah nilai C-nya menjadi 3,999, yaitu menjadi X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3,999 sama dengan 0. Maka akar-akarnya yaitu X1 sama dengan 2,032 dan X2 sama dengan 1,968. Selanjutnya, kita ubah 3,999 menjadi 4,000. X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4,000 sama dengan 0. Akar-akarnya yaitu X1 sama dengan X2 sama dengan 2,000. Untuk yang selanjutnya, kita akan mengubah 4,000 menjadi 4,001, yaitu X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4,001 sama dengan 0. Hasilnya akar-akarnya yaitu imajiner. Akar-akar persamaan kuadrat di atas bisa dikatakan berkondisi buruk karena dengan perubahan sedikit saja data masukannya, ternyata nilai akar-akarnya berubah sangat besar. Sekian dari saya, untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu bilangan kondisi. Kondisi komputasi numerik dapat diukur dengan bilangan kondisi. Bilangan kondisi merupakan ukuran tingkat sejauh mana ketidakpastian dalam X diperbesar oleh Fx. Bilangan kondisi dapat dihitung dengan bantuan deret Taylor. Fungsi Fx diuraikan di sekitar X topi sampai suku orde pertama. Fx sama dengan Fx topi ditambah F aksen dikali X topi dikali lagi X dikurangi X topi. Masuk pada bagian pertama. Galat relatif hampiran dari Fx adalah galat relatif Fx sama dengan Fx dikurangi Fx topi per
fx topi menghasilkan f aksen dikali x topi dikali x dikurangi x topi per fx topi. Masuk pada bagian kedua. Galat relatif hampiran dari x adalah galat relatif x sama dengan x dikurangi x topi per x topi. Masuk pada bagian ketiga. Bilangan kondisi didefinisikan sebagai nisbah atau rasio antara 2 dan 3, yaitu bilangan kondisi sama dengan galat relatif fx per galat relatif x sama dengan x topi dikali f aksen dikali x topi per fx topi. Arti dari bilangan kondisi adalah yang pertama, bilangan kondisi sama dengan 1 berarti galat relatif hampiran fungsi sama dengan galat relatif x. Yang kedua, bilangan kondisi lebih besar dari 1 berarti galat relatif hampiran fungsi besar. Yang ketiga, bilangan kondisi lebih kecil dari 1 berarti galat relatif hampiran fungsi kecil atau kondisi baik. Suatu komputasi dikatakan berkondisi buruk jika bilangan kondisinya sangat besar. Sebaliknya, apabila berkondisi baik jika bilangan kondisinya sangat kecil. Contoh soal, misalkan f aksen x sama dengan akar dari x, tentukan bilangan kondisi perhitungan akar kuadrat x. Penyelesaian, hitung f aksen x terlebih dahulu. F aksen x sama dengan 1 per 2 akar x yang akan digunakan untuk menghitung bilangan kondisi. Bilangan kondisinya sama dengan x topi per 2 akar x topi per akar x topi sama dengan 1 per 2. Bilangan kondisi ini sangat kecil, yang berarti penarikan akar kuadrat x merupakan proses yang berkondisi baik. Sebagai contoh, akar 20.999 yaitu dibulatkan menjadi 4,5824665. Dan jika 20.999 diubah sedikit atau dibulatkan menjadi 21.000, maka akar dari 21.000 adalah 4,5825756. Ternyata perubahan kecil pada nilai x hanya berakibat perubahan sedikit pada fx. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.